Selamat bertemu kembali di mata kuliah apresiasi arsitektur. Saat ini atau materi yang akan saya sampaikan ini adalah materi akhir, bisa dikatakan materi yang penghujung. Karena apa yang akan saya sampaikan adalah beberapa penjelasan teknis terkait dengan usulan personal project yang akan kalian lakukan sebagai tugas besar yang akan dipaparkan atau disampaikan pada ujian akhir semester. Jadi ini merupakan draft usulan yang akan menjadi project kalian pribadi, project personal, sebagai wujud atau sebagai pertanggungjawaban kalian telah mengikuti serangkaian dari mata kuliah apresiasi. Jadi benar-benar ini penghujung. Kalian bisa melakukan atau membuat apresiasi sebagai materi atau sebagai landasannya adalah beberapa materi yang disampaikan sebelum ujian tengah semester, atau kalian bisa melakukan kritik arsitektur seperti materi yang disampaikan setelah ujian tengah semester. Kembali lagi, ini adalah benar-benar personal, sehingga kalian bisa menentukan sendiri apa yang menurut kalian sesuai dengan kepribadian atau karakter kalian, atau memang pemahaman kalian baik yang lebih baik mana, apakah apresiasi, apakah kritik arsitektur. Sebagai personal project, kami sebagai tim dosen juga membebaskan kalian mau melakukan yang seperti apa. Perbedaan apresiasi dan kritik telah disampaikan di video tentang kritik arsitektur. Silakan kalian buka kembali, tapi secara lebih mudah, apresiasi memahaminya lebih personal, dan sebaiknya si apresiator itu melebur ke dalam karyanya, sedangkan kritik melakukan penilaian, melakukan judging terhadap karya. Jadi kalau apresiasi itu melebur, sedangkan kritik punya jarak. Kedua-duanya punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Itu kenapa di tugas besar ini kembali benar-benar ke diri kalian. Kalian nyamannya atau lebih memahaminya di bagian mana. Ini juga terkait dengan objek yang akan kalian apresiasi atau kalian kritik. Oke, kita lanjut. Teknisnya bagaimana? Teknis usulannya, kalian akan membuat draft, katakanlah draft pendek, tulisan pendek tentang objek apresiasi atau objek kritik yang kalian akan tempatkan. Berapa banyak jumlahnya atau sedalam apa itu benar-benar kalian sendiri. Tapi dari objek ini perlu dijelaskan data teknisnya seperti apa. Kemudian sedikit ada 1 atau 2 foto objek supaya ada gambaran. Kami bisa melakukan identifikasi gambarannya seperti apa sih. Nanti dari usulan ini kita akan diskusi lebih lanjut untuk melengkapi atau menyempurnakan usulan ini. Kemudian dari objek tersebut kalian akan melakukan apa sih? Melakukan apresiasi atau melakukan kritik. Kalau kritik yang apa? Kritik deskriptif, normatif, atau interpretif. Lalu aspek apa yang akan kalian apresiasikan terhadap objek tersebut, atau aspek apa yang akan kalian kritik
dari objek tersebut. Jadi ada gambaran yang jelas. Bayangan kalian akan melakukan apresiasi atau kritik terhadap objek, lalu bagaimana kalian melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah medianya. Media penyampaian dari apresiasi atau kritik tersebut. Apakah berupa tulisan, apakah berupa animasi, atau audiovisual. Di awal perkuliahan kami menyampaikan bahwa untuk tugas besar dari mata kuliah apresiasi arsitektur yang menjadi berkas ujian akhir semester bisa disampaikan dengan berbagai macam cara sesuai dengan kalian sendiri, sesuai dengan mahasiswa yang mampu. Apakah membuat tulisan di isu, ada beberapa di materi apresiasi arsitektur sudah melakukan ini, atau kalian bikin clubhouse, sekarang Android juga bisa melakukan, atau bahkan sekarang dari PC juga bisa melakukan. Apa dari undang beberapa orang ngobrolkan sesuatu, ada pembicaranya, ada yang mengulas di clubhouse, atau kalian bikin podcast, silahkan juga. Sehingga di media ini tidak hanya sekedar apakah Anda kalian melakukan isu, melakukan tulisan di mana, bisa disampaikan seperti itu, atau voice recorder di mana, apakah di clubhouse atau di podcast, bisa, atau melakukan audiovisual di mana, di TikTok kah, atau di feed di IG, atau di story, atau bahkan kalian buat YouTube channel untuk melakukan sebuah perbincangan audiovisual via YouTube, bisa streaming segala macam. Jadi benar-benar kembali ke kalian. Lalu apakah dimungkinkan untuk berkelompok? Nanti kita akan lihat objeknya apa yang akan kalian lakukan, sehingga identifikasi ini menjadi penting. Kalau dari kalian ada beberapa mengusulkan objek yang serupa atau objek dari satu arsitek, mungkin kita bisa buat seperti ulasan streaming Zoom, kemudian yang streaming Zoom ke YouTube atau streaming Zoom ke Facebook, atau kita bisa buat clubhouse. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut untuk materi paparannya atau materi publikasinya seperti apa. Itu saya akan lihat objeknya, karena kemarin diskusi dengan Mas Ririt, kaitannya juga dengan apa yang sudah kalian lakukan di ujian tengah semester. Ada kemungkinan untuk memperdalam materi dari apa yang sudah kalian kumpulkan di UTS, di apresiasi. Alpha Omega, Guha, Piandelli, ini bisa diperdalam. Itu kenapa saya perlu mendapatkan input dari kalian. Kalian ingin melakukan apa? Karena raw arsitek itu tidak hanya 3 bangunan itu saja. Banyak sekali bangunan dan banyak sekali publikasinya. Atau kalian juga justru menyasar omah library-nya yang merupakan bagian dari raw arsitek. Kalian apa usaha Pak? Kok bicara tentang raw terus? Raw arsitek. Silakan kalian mengambil kasus-kasus yang lain, seperti contoh kos-kosan merah gitu yang cukup viral di kalangan arsitek muda, karya Mas Ismail yang letaknya ini di Bogor, dan sebenarnya sudah juga diulas di sebuah webinar di Oma Library. Jadi itu bisa kalian tempatkan.
Jadi silakan memperdalam rumah karya-karya raw atau rumah library, atau udahlah Pak, saya mau mencari yang lain, arsitek yang lain, silakan. Jadi objeknya kembali di seserah kalian, atau bahkan contoh yang paling kanan itu ada kolam ikan, atau bahkan yang sangat personal dengan kalian, rumah kalian, rumah nenek kalian, atau rumah saudara kalian yang dipikir punya nilai lebih untuk dilakukan apresiasi, dilakukan kritik. Jadi dipersilahkan. Intinya adalah objek ini kalian bisa mendapat objek yang akan diapresiasi atau yang akan dikritik. Kalian bisa mendapatkan hal yang mendalam, hal-hal yang kalian benar-benar pahami secara mendalam. Esensinya di situ. Itu kenapa sampai foto kolam di rumah kami, di bagian teras, di bagian belakang ada kolam kecil yang tempat kami rileks setelah mungkin seharian bekerja, sore sambil nongkrong, sambil minum kopi, teh, kemudian kasih makan ikan. Jadi benar-benar yang bisa kalian angkat yang sangat personal. Itu kenapa saya perlu sekali mengidentifikasi untuk objek-objek yang ada kalian apresiasi atau kalian kritik. Kalau ada beberapa hal yang sejenis, kemudian kalian mengusulkan untuk membuat sebuah obrolan, baik di podcast atau kalau nggak mau muncul mukanya di podcast atau di YouTube atau di Clubhouse, silahkan. Ini hanya wujud ini adalah wujud ekspresinya. Yang penting justru pada ini usulannya kalian seperti apa sih? Jadi kami menilainya adalah usulan ini plus dengan wujud akhirnya, produknya seperti apa, bagaimana kalian mempublikasikan. Ini lebih kepada publikasinya, pemikiran atau apa yang pekerjaan yang sudah kalian lakukan, bagaimana mempublikasikan ke masyarakat, ke dunia luas. Itu penjelasan dari saya terkait dengan tugas membuat draft usulan personal project yang akan kalian sampaikan sebagai tugas akhir, tugas besar lah menurut saya, tugas besar dari mata kuliah apresiasi arsitektur. Terima kasih sudah menyaksikan. Mari kita diskusi lebih lanjut, dan saya menunggu usulan kalian. Sampai jumpa.